Saya Nur Safira Sanaki sebagai pemateri pertama. Pada video kali ini saya akan membahas topik terkait dengan disintegrasi bangsa dan toleransi serta korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Apa itu disintegrasi? Secara sederhana, disintegrasi adalah pudarnya rasa persatuan. Orang-orang tidak lagi kompak, sering melanggar aturan, dan mulai hidup sendiri-sendiri atau berkelompok tanpa memperdulikan kepentingan bersama. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Mengapa bisa terjadi? Ada dua pemicu utamanya. Yang pertama, ketidakadilan. Kalau orang merasa diperlakukan tidak adil atau misalnya hukum hanya tajam ke orang miskin, mereka akan kecewa dan marah. Akibatnya, masyarakat tidak lagi percaya pada hukum dan enggan menaati aturan yang ada. Yang kedua, kurang toleransi. Kurangnya sikap saling menghargai perbedaan agama, suku, atau budaya membuat masyarakat mudah tersinggung dan bertengkar. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan justru berubah menjadi sumber konflik. Bentuk-bentuk disintegrasi. Disintegrasi sosial terjadi di lingkungan masyarakat. Contoh, tawuran antar kampung, kerusuhan, dan tindakan main hakim sendiri. Hal ini biasanya muncul karena emosi, ketidakadilan, dan lemahnya hukum. Disintegrasi bangsa terjadi dalam skala negara. Contoh, perpecahan karena perbedaan pandangan konflik yang sangat tajam. Kondisi ini mengancam persatuan dan kebutuhan negara. Yang ketiga, disintegrasi keluarga. Terjadi dalam lingkungan keluarga, contoh perceraian atau anak yang tidak menghormati orang tua. Keluarga yang tidak harmonis dapat berdampak buruk pada perkembangan sikap dan moral anak. Yang kedua, korupsi dan hukum yang lemah. Yang pertama, penyakit yang sudah menahun. Korupsi di Indonesia bukan lagi kesalahan satu atau dua orang, tetapi sudah menjadi masalah yang berlangsung lama dan terjadi di banyak tingkat. Karena dianggap biasa, korupsi menjadi sulit diberantas atau merugikan masyarakat luas. Yang kedua, penegak hukum belum maksimal. Ibarat wasit dalam pertandingan bola, jika wasit tidak tegas, pemain akan berani melanggar aturan. Begitu juga dengan korupsi. Jika penegak hukum lemah, para pelaku tidak merasa takut untuk mengulang perbuatannya. Yang ketiga, aturan yang justru melemah. Beberapa aturan baru dikhawatirkan memberi hukuman lebih ringan kepada koruptor. Hal ini membuat pemberantasan korupsi terasa tidak serius dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, hukum yang pilih kasih. Istilah tajam ke atas, ke bawah, tumpul ke atas, menggambarkan ketidakadilan hukum. Rakyat kecil sering dihukum berat, sedangkan pejabat korupsi justru mendapat hukuman ringan atau fasilitas khusus. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak diperlakukan adil. Yang kelima, butuh perbaikan total atau reformasi. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan reformasi hukum, yaitu diperbaikan menyeluruh agar hukum tegas, adil, berlaku sama untuk semua orang. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat bisa kembali dan disintegrasi bangsa dapat dicegah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua atas nama Nurafita Aurela, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dilanjut teman saya yaitu pemateri pertama. Di sini saya membawa 2 poin pembahasan, yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua, dampak negatif globalisasi dan melemahnya nilai kebangsaan. Ketimpangan ekonomi dan sosial adalah kondisi terjadinya perbedaan yang mencolok dalam akses kesempatan hidup antara masyarakat. Ketimpangan ini bisa kita lihat dari aksesnya pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang berbeda, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat. Yang kaya semakin besar mendapat peluang, sedangkan yang miskin atau menengah semakin sulit untuk mendapatkan peluang.
dari pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain sebagiannya. Lalu pemerintah berusaha mengurangi ketimpangan sosial itu melalui Kartu Indonesia Pintar, yaitu KIP, yang membantu biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Lalu juga ada jaminan kesehatan nasional KN dan BPJS menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berobat. Seterusnya ada bantuan sosial yaitu bansos untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu dan rentan, orang tua rentan yang tidak bisa bekerja. Dengan cara ini pemerintah bisa mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat. Seterusnya dampak negatif globalisasi dan melemahnya nilai kebangsaan. Globalisasi adalah proses terhubungnya dunia luar tanpa batas melalui teknologi, ekonomi, budaya, dan informasi. Meski membawa manfaat, globalisasi juga berdampak negatif terhadap nilai kebangsaan dan nasionalisme terutama pada generasi muda sekarang. Gaya hidup yang contohnya gaya hidup kebarat-baratan, kesenjangan sosial, seterusnya nasionalisme, moderasi berlebihan. Anak muda sekarang lebih bangga budaya luar daripada budaya mereka sendiri. Contohnya lebih suka musik, film, dan tren luar negeri daripada budaya daerah mereka sendiri. Selanjutnya, nasionalisme, modernisasi berlebihan. Anak muda lebih bangga budaya luar daripada budaya mereka sendiri. Contohnya, anak muda sekarang lebih suka musik, film, dan tren luar negeri daripada budaya mereka sendiri. Selanjutnya, tidak memahami Pancasila dan dasar negara. Pancasila hanya dihafal, tapi tidak dipraktekkan. Contohnya seperti tidak menghargai perbedaan agama. Selanjutnya, ideologi negara bersifat dogmatis. Nilai kebangsaan diajarkan secara teori tanpa mereka tahu makna dari nilai kebangsaan tersebut. Contohnya, upacara pagi, banyak anak muda sekarang saat upacara pagi mereka mengeluh panas, tapi mereka tidak tahu bagaimana para pejuang memperjuangkan negara kita dengan darah dan air mata. Selanjutnya juga ada tindakan tidak memahami sejarah bangsa, kurangnya pemahaman tentang perjuangan para pahlawan. Nasionalisme hanya formalitas, yaitu nasionalisme hanya terlihat saat upacara atau peringatan hari-hari tertentu. Halo teman-teman, masih kembali lagi kita membahas tentang tantangan besar bangsa Indonesia, yang dimana kita masuk ke poin terakhir, yaitu poinnya itu membahas tentang kualitas pendidikan di Indonesia yang masih belum merata. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu masih belum merata secara keseluruhan, karena kita bisa melihat perbedaan signifikan antara pendidikan yang berada di kota maupun yang ada di desa, yang dimana sekolah-sekolah yang tertinggal memiliki kekurangan fasilitas, guru, dan mutu belajar yang yang masih tertinggal lah, sehingga membuat kualitas pendidikan yang berada di daerah-daerah tertinggal tidak sama seperti pendidikan yang berada di kota. Yang dimana ini disebabkan oleh faktor utama penyebab ketidakmerataan pendidikan yang berada di Indonesia, yaitu faktor pertama, yaitu kemiskinan, rendahnya mutu guru, dan kekurangan sarana-prasarana yang berada di sekolah, sehingga menyebabkan banyak anak Indonesia
tidak bisa melanjutkan sekolah atau tidak bisa bersekolah karena harus bekerja membanting tulang untuk membantu perekonomian keluarga mereka sendiri gitu loh. Bahkan UNESCO dan data nasional menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang berada di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Hal ini bisa dilihat dari persentase kelulusan SMP ke atas itu masih sangat rendah, dan kemampuan akademik siswa itu berada pada peringkat terbawah dunia dibandingkan dengan negara-negara lain, yang dimana ini diakibatkan oleh akses pendidikan yang masih menjadi masalah besar bagi bangsa ini, sehingga setiap tahun jutaan anak tidak bisa melanjutkan sekolah mereka karena pertama biaya, lokasi yang jauh, atau tidak adanya fasilitas yang memadai untuk mereka. Padahal pada UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan karena pendidikan merupakan kunci utama untuk memulai kehidupan dan keluar dari kemiskinan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman bisa mencernanya dengan baik. Dan saya Febiran Hardin pamit undur diri dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.